kesempatan itu yang Tuhan beri. Itulah syukur yang sesungguhnya, bukan cuma kata-kata, ya saudara. Nah, pagi ini saudara, saya ingin bersama-sama mengajak saudara berpikir tentang memahami janji penyertaan Tuhan di masa yang sulit. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Engkau masih memperkenankan kami duduk untuk memikirkan, merenungkan firman-Mu yang berbicara secara khusus, secara konkret dalam kehidupan nyata kami. Tolonglah supaya hidup kami ini dipenuhi sukacita dari Tuhan sendiri, sukacita yang tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi hanya oleh situasi baik, kami bersukacita, tapi kami juga tetap bisa bersukacita dikala kami mengalami kesusahan. Sebab kesusahan hidup, sukacita di dalam hidup adalah bagian dari kehidupan kami ini yang harus kami pikul. Oleh sebab itu ajarlah kami mengerti manakala kami juga menghadapi kesulitan, kesusahan, di sana kami boleh tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, berbicaralah karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Ya saudara, ayat yang kita baca tadi dulu pernah saya ajak saudara membaca. Sebab ayat itu sangat indah kan saudara. Janji Tuhan sendiri dalam Yesaya pasal 49. Saudara, kalau kita dengar istri kita hamil, apalagi kalau dia itu hamil anak yang pertama, waduh, apa yang kita lakukan saudara? Kalau saudara hamil atau istri saudara hamil, apa yang saudara lakukan? Saya ingat ya, mestinya Lili itu belum pantas jadi nenek ya. Itu ya, tapi kan pengen jadi nenek. Setelah anaknya pertama menikah, masa kau doain anakku lagi hamil, katanya gitu. Suatu hari dia kelihatan lemah sekali. Ternyata nggak jadi Pak. Tetapi begitu dapat berita lagi hamil, Pak, ayo didoain Pak. Wah, sekarang dapat cucu cantik sekali, waduh. Baru pulang, belum sebulan, pengen pulang lagi. Iya. Antusias ya. Wah. Nah, saudara, kalau anak kita atau istri kita atau saudara kita hamil, kedapatan hamil, apa yang kita lakukan biasanya? Saya tanya Mak Hali dulu ya. Mak Hali, kamu ketika tahu Yanti hamil anakmu yang pertama, apa yang kamu lakukan? Satu aja. Apa yang kamu lakukan? Apa? No comment. Masa? Begitu hamil lalu kasih gimana? Terhadap Yanti. No comment. Begitu. No comment. Kenapa? No comment. Kenapa? Ayo. Apa yang kamu lakukan ketika tahu Yanti hamil? Gimana? Senang terus? Senang gitu ya, senang gitu ya, nggak sumpek ya, tanya lu kamu hamil sama siapa? Wah, langsung diketuk ya, senang pasti, semua girang senang ya toh. Ada lagi, saudara? Oh no. Anak pertama aja sudah oh no ya toh. Oke, apa lagi ayo? Misalkan William. Ya, apa? Ya, puji Tuhan terus.
Ya udah pikir-pikir laki atau perempuan. Ya toh, laki apa perempuan, gitu. Kalau belum 4 bulan belum bisa dilihat, gitu. Penasaran tapi kan biasanya, laki apa perempuan, gitu. Pengen tahu kan, gitu. Ada lagi, saudara? Would you like to about 7 tahun? Jadi. Oh, 7 tahun belum. Setelah 7 tahun jadi, Pak. Jadi, nah pada waktu jadi apa yang Bapak lakukan? Diangkat ini diputer-puter. Ingat masih muda lagi Pak ya. Langsung cari ke dokter cepat-cepat gitu. Ya bener gak ini bener gitu. Wah, kalau dulu gitu ya saudara, cepat-cepat ya. Saya juga gitu dulu ketika tahu istri saya kok rasanya terlambat, ayo cepat-cepat ke dokter gitu. Wah, sekarang nggak usah cepat-cepat ke dokter, sudah jalannya. Wah, tapi ingin tahu bener nggak gitu ya. Cepat-cepat ke dokter. Ada lagi? Apa? Setelah itu Gun, gimana Gun? Dia tadi ngomong cek kalender dulu dia nih. Cek kalender. Gua lagi luar kota itu. Gunawan gimana? Gunawan yang sering keluar kota ya. Kan banyak saudara ya. Pergi ke dokter, wah tiba-tiba terus jadi mesra sekali dengan istrinya. Wah, begitu ya saudara. Macam-macam kan saudara. Udah gitu udah tahu laki apa perempuan, apalagi kalau sudah sampai sekian bulan di foto tidak jelas, dokternya bilang bisa dua-duanya, aduh bingung ya toh. Sehingga nyiapkan nama itu sampai 4, 5, yang laki apa, kalau perempuan apa. Wah, apalagi kalau tahu laki, wah disiapkan apa pakaiannya, wah macam-macam saudara. Ya semuanya sudah disiapkan dengan baik karena ingin menyambutnya. Wah, heboh saudara ya untuk menyambut dia. Tapi saudara bisa bayangkan kalau sebaliknya, ketika istri kita hamil lalu kita mengatakan, waduh celaka nih, ya toh. Apalagi kalau belum nikah, lo kok sudah hamil, aduh ditaruh mana nih wajah? Ya ditaruh depan aja saudara ya. Apalagi kalau sudah umur tua lalu hamil, waduh mati. Ya toh. Gimana ini? Nanti masalah enggak anaknya melahirkan, kira-kira cacat enggak atau risiko tinggi enggak buat si ibu? Wah. Apalagi kalau anaknya sudah lahir saudara dan tidak dikehendaki. Gimana saudara? Sebelum lahir di dalam kandungan sudah ditolak, tidak dikehendaki saudara. Nah saudara, kira-kira enak nggak jadi anak yang lahir tidak dikehendaki saudara? Sangat menderita kan? Saya ingin Anda melihat satu foto. Ini peristiwa real, saya ambil dari koran. Terjadi di Rusia. Ada yang lihat ini di koran? Nah, ini saya ambil salah satu saja saudara. Sebab banyak ternyata saya baca yang terjadi yang lalu di India. Ada anak baru lahir dibuang gitu aja sampai dimakan semut. Untung anaknya masih hidup, saudara. Ya kan? Betul masih hidup. Ini anak ini di Rusia, saudara. Pada waktu musim dingin di bawah 0 derajat Celcius, di bawah 0 derajat itu dibuang di dekat tong sampah, masuk ke kotak. Untung ada kucing ini namanya Masya. Dan kucing itu begitu lihat ada baby di dalam kotak, dia kasihan, kucing bisa berbelas kasihan, masuk di dalam kotak kardus itu untuk menghangatkan baby ini dengan badannya. Sambil dia teriak-teriak terus, meong, 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 supaya menuntut perhatian. Nah,
ada seorang ibu ini namanya Irina. Saya lupa namanya pasti siapa ya. Saya cari dulu. Namanya Irina, saudara. Ya, Lavrova. Dia kok lihat ada kucing dalam kardus meong-meong ini ada apa? Lalu dia lihat di dalamnya ada babynya. Cepat-cepat baby itu diangkat, dibawa ke rumah sakit yang paling dekat. Untuk baby ini masih hidup, walaupun sudah menggigil dinginan, saudara. Karena dia masih pakai pakaian hangat dan masih dipeluk oleh si kucing itu. Mungkin kita baca ini kita bisa mengatakan, Masya Allah, ya toh? Ada toh seorang ibu yang membuang anaknya ketika anaknya umur 3 bulan, kucing saja sudah tahu berbelas kasihan. Kok ada ya seorang ibu yang rela berbuat seperti itu? Ya kan? Ada begitu. Kenapa kita kadang-kadang bisa mengatakan masalah? Apa iya toh? Sebab itu di luar nalar kita. Seorang ibu, seorang orang tua itu pasti punya naluri untuk melindungi anaknya. Apalagi ketika anaknya belum bisa apa-apa, belum berdaya. Iya kan? Gak mungkin kan orang tua membuang anaknya begitu saja. Itu di luar nalar manusia. Tapi nyatanya ada. Nyatanya ada. Ini berita sesungguhnya. Real bisa itu. Nah, saudara, kalaupun masalah ini betul-betul ada dan real, saudara, janji Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah melakukannya. Saudara, kita baca di ayat 14. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, walaupun sebetulnya tidak ada. Tapi Tuhan mengatakan, seandainya ada, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, saudara, seringkali saudara kita melihat ya, bagaimana ada orang tua yang sekejam ini, ya saudara. Sehingga lebih baik seperti apa yang Buddha katakan. Saudara tahu, Siddhartha Gautama pernah ngomong sesuatu yang sangat hebat, saudara. Dia mengatakan begini, terbaik dalam hidup ini tidak pernah dilahirkan. Yang kurang baik adalah dilahirkan dan mati muda. Dan yang paling sengsara, yang paling terburuk itu mati tua, katanya begitu. Padahal kalau kita itu ulang tahun selalu dikatakan panjang umur ya. Nah, Buddha mengatakan mati tua itu terburuk. Kenapa? Sebab Buddha mengatakan hidup ini samsara. Dan sudah tahu sengsara, kepingin hidup umur panjang, katanya. Kan yang lebih baik tidak dilahirkan. Nah, saudara, bagi anak ini, saudara, mungkin pada waktu di kandungan sudah ditolak. Begitu keluar umur 3 bulan sudah dibuang oleh ibunya. Kan lebih baik tidak dilahirkan, kan? Saudara, daripada dilahirkan lalu ditolak oleh orang tuanya. Saudara, coba saudara pikirkan, apa sih perasaanmu ketika saudara sekarang ini saudara tahu, oh aku itu sebetulnya bukan anak kandungnya dia. Ternyata aku itu dipungut dari tong sampah. Ayo, apa perasaan saudara? Aku itu dipungut dari tong sampah. Kadang-kadang saya suka menggoda anak saya. Anak-anak saya dua-dua ini suka saya goda. Saya juga, saya suka mengatakan, aku dulu waktu lihat kamu lahirnya seperti celurut. Tahu celurut ya saudara ya? Tikus yang kecil yang apa moncongnya panjang gitu. Ya toh? Yang suka kalau lari itu sambil mengeluarkan bau yang tidak enak lalu. Nah, dia dulu lahirnya seperti itu.
Dan saya bilang, aku dulu memungut kamu di tong sampah. Kayaknya kamu anaknya Pak T, dia bilang begitu. Pak T itu dulu di kantor saya adalah dia tukang bersih kantor. Dia ketawa aja. Gak mungkin, sebab mukaku mirip papa katanya begitu. Pinter dia. Ya saudara. Saudara, apa? Jadi kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita tinggal anak-anak yang dipungut dari tong sampah, wah mungkin perasaan kita itu hancur barangkali. Oleh sebab itu berbahagialah anak-anak yang lahir atau anak-anak yang dibesarkan, anak-anak yang dipungut oleh orang tua yang penuh cinta kasih, yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk dia. Walaupun mungkin dia bukan anakku, tetapi seluruhnya saya memberikan sepenuhnya kepada dia. Wah, berbahagia. Tapi kalau dia itu sudah anak angkat, diambil dari tong sampah, lalu saudara dia dimanfaatin, dia kejam, diperlakukan kejam, dia susah dan sebagainya. Dan tahu bahwa dia itu anak yang dipungut dari tong sampah, betapa menderitanya. Oleh sebab itu Buddha mengatakan benar, lebih baik tidak dilahirkan kalau begitu daripada dilahirkan tapi sengsara seperti itu, saudara. Nah, saudara, bayangkan kalau kita ini jadi orang Kristen, enak mana jadi orang Kristen atau orang Buddha? Saudara, jadi orang Kristen, saudara, kalau hidup kita ini susah, kita disuruh mengucap syukur, disuruh bergembira, disuruh bersorak-sorai. Bayangin, kalau seandainya saudara itu anak pungut dari tong sampah, saudara tahu dan hati saudara hancur, lalu saudara disuruh bersorak-sorai, mengucap syukur, bisa nggak kita mengucap syukur seperti itu? Bisa? Kita bakal marah terhadap Tuhan. Kita akan marah. Bagaimana mungkin aku disuruh mengucap syukur dalam kondisi yang sangat susah. Saudara mengucap syukur dalam kondisi berkelimpahan, semuanya beres, semuanya oke, semuanya sehat, itu mudah, semua orang bisa. Tetapi ucapan syukur yang paling dalam, kalau setiap orang di dalam kondisi yang paling pahit, dia bisa melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya itu ucap syukur yang dalam sekali. Nah, saya mencoba menguraikan, saudara, mengapa sih dalam kondisi yang sangat susah kita disuruh mengucap syukur oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, kondisi Israel, saudara. Israel itu negara yang dikelilingi oleh negara-negara besar dari dulu sampai sekarang. Dia dikelilingi Mesir, dia dikelilingi Asyur, dia dikelilingi oleh Irak, zaman dulu itu Babil, saudara. Dia dijepit oleh negara-negara itu, negara kecil ini, saudara. Sehingga seringkali hidupnya susah, hidupnya sulit. Saudara, pada tahun 586 sebelum Masehi, Israel Selatan, ibu kota Yerusalem, itu dikepung oleh Raja Babil. Babil sekarang itu Irak. Dikepung oleh Raja Babil namanya Nebukadnezar. Dan pada waktu tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem itu runtuh. Semua kekayaannya dijarah. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang masih muda, itu dibawa pergi ke pembuangan. Diseret ke pembuangan seperti binatang. Dijadikan budak di negara Irak atau Babilonia pada zaman itu. Yang dibuang, yang disisakan di Yerusalem itu tinggal cuma orang-orang yang tua, orang-orang yang cacat. Karena dianggap, wah, orang-orang ini tidak berguna. Saudara, di dalam kondisi sangat tertawan, mereka itu begitu susah. Orang Israel itu bingung dalam hidupnya. Kenapa bingung? Sebab orang Israel itu meyakini bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan.
Yang pasti pokoknya keturunan darah daging Israel itu pasti selamat masuk surga. Itu keyakinan Israel. Israel menganggap bahwa dia adalah bangsa yang the best di dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan itu memilih dia secara khusus. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan orang yang punya kebanggaan ras, kebanggaan sebagai bangsa pilihan Tuhan yang hebat, tiba-tiba ketahuan dibuang ke pembuangan sebagai budak. Harga dirinya dan keyakinannya runtuh. Oleh sebab itu kalau saudara ingin tahu, saudara, bagaimana runtuhnya perasaan Israel, saudara bisa membaca Mazmur pasal 42. Mazmur itu digubah banyak sekali menjadi nyanyian, ya kan? Di antaranya ada nyanyian yang terkenal dari Mazmur 42 ini. Saya masih ingat ketika saya masih kecil. Lagunya bagai rusa berteriak dari sungai yang berair. Ya. Ada yang bisa lagu itu? Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu, ya, akan Allah yang hidup. Nah, bait yang kedua mengatakan, siang malam air mataku adalah makananku, semua orang mengejekku, hai di mana Allahmu. Wah, itu digubah dalam Mazmur 42, dan Mazmur itu ditulis ketika orang Israel ada di pembuangan Babel. Mereka menangis, menjerit kepada Tuhan, Tuhan, aku itu seperti rusa yang rindu air, yang rindu sungai berair. Saudara, saudara mengerti kenapa kok gambarannya rusa? Rusa itu, saudara, binatang yang paling kuat kalau lari. Dia itu begitu lincah. Jadi tidak mungkin ada rusa itu yang sampai mati kehausan. Karena larinya begitu cepat, dia tahu tempat-tempat yang berair. Jadi kalau ada rusa yang sampai berteriak kehausan, merindukan sungai yang berair, itu tandanya betul-betul kondisi yang sangat sulit. Itu maksudnya. Mengapa sangat sulit? Israel menggambarkan hidupnya seperti rusa yang berteriak kehausan. Sebab Israel mengatakan, orang-orang di sekitarku mengejek, di mana Allahmu? Katanya kamu bangsa pilihan, katanya kamu itu punya Allah semesta alam yang menciptakan, yang memelihara, yang mengendalikan alam semesta. Buktinya kamu sekarang sebagai bangsa hidup dalam pembuangan, tercela sebagai budak, tidak ada yang membela. Oleh sebab itu, saudara, mari, saudara, bagaimana dalam kondisi seperti ini? Miskin, susah, terhina, sengsara. Yesaya pasal 49 ayat 13 disuruh bersyukur. Susah sekali. Dikatakan begini, saudara, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah, bersorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya, menyayangi orang-orang yang tertindas. Bayangin, Israel disuruh bersorak-sorak. Sebab Tuhan menyayangi orang-orang yang tertindas. Bagaimana mungkin dalam kondisi tertindas disuruh bersorak-sorak? Ini yang menyebabkan Israel marah. Apa respon Israel? Respon Israel ada di ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Orang susah, orang sedih disuruh bersyukur, disuruh bersorak. Israel marah kepada Tuhan, Tuhan, Engkau melupakan aku, Engkau meninggalkan aku. Ini sebabnya aku ada di dalam kesengsaraan seperti ini. Bahkan Israel menuduh Tuhan, mengatakan, Engkau Tuhan itu seperti seorang perempuan yang melupakan bayinya. Engkau tidak menyayangi anak dari kandunganmu sendiri. Marah Israel kepada Tuhan. Saudara,
Dan ini yang menjadi bahan renungan yang paling dalam. Saudara, Tuhan mempertanyakan balik kepada Israel, ada nggak seorang ibu itu yang melupakan bayi yang dikandungnya? Ada nggak seorang ibu yang tidak mengasihi bayi yang lahir dari kandungannya? Ada nggak seorang ibu yang tidak peduli, yang membuang bayinya? Ada nggak? Secara rasional, akal sehat manusia tidak ada. Tetapi nyatanya ada. Salah satu tadi contohnya. Secara akal sehat tidak mungkin ada. Saudara, itu sebabnya Tuhan meletakkan kandungan itu di depan perut wanita, ya kan? Tidak diletakkan di belakang. Kenapa? Ayo. Supaya ketika bulan pertama, kedua, sampai ke-9 selalu si ibu menjagainya. Iya kan? Kalau di belakang saudara serempet sana serempet sini barangkali. Ya toh? Apa sih susahnya Tuhan membuat kandungan di belakang? Kan bisa. Tapi kenapa ditaruh di depan? Supaya terus menjadi perhatian. Untuk menunjukkan bahwa secara naluri tidak ada ibu yang membuang anaknya sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan, seandainya ada. Tuhan mengatakan seandainya ada. Sekalipun dia melupakannya, melupakan bayi yang dikandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Tidak akan. Saudara punya Alkitab ini dicoret, digaris bawahi, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Itu janji Tuhan dikala Israel komplit, dikala Israel putus asa. Ayat 15 mengatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakannya. Karena janji Tuhan ini biarlah menjadi janji yang kita pegang di tahun 2015 ini. Aku tidak akan melupakan engkau. Besar. Karena Israel bisa saja tidak setia kepada Tuhan. Israel bisa saja melupakan Tuhan. Dan akibat dia melupakan Tuhan, Israel hidup dalam pembuangan. Kenapa? Sebab sebelum dia di dalam pembuangan ini, saudara, Tuhan itu mengirimkan nabinya namanya Yeremia pada Israel, mengingatkan Israel, Israel, kamu itu bergantung aja pada Tuhan. Ketika bangsa Babel datang menindas, menekan kamu nggak usah memberontak. Kamu bergantung sepenuhnya saja pada Tuhan. Kamu jangan berkolaborasi, kamu jangan mengandalkan dan menyandarkan Mesir. Sebab pada waktu itu terjadi ketegangan antara Mesir sebagai kekuatan dunia timur dan Irak di sini, Babel itu tegang begitu. Dua negara besar tegang, negara kecil-kecil ini menjadi seperti semut. Dan Tuhan mengatakan di tengah-tengah ketegangan itu kamu jangan mengandalkan kekuatan Mesir, kamu mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi Israel nggak mau dengar. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia itu dibuang. Bahkan ketika Yeremia datang lagi menyampaikan firman Tuhan, gulungan firman Tuhan itu sudah dibakar. Dan Nabi Yeremia sendiri dimasukkan di dalam sumur yang kosong. Dan ketika mereka itu lari ke Mesir, membawa Yeremia ini ke Mesir. Dan di Mesir, Yeremia itu dirantai, saudara. Nggak boleh bicara lagi. Jadi kalau Israel berteriak, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku, seperti seorang wanita meninggalkan bayi yang dikandungnya. Pertanyaannya adalah, betulkah Tuhan yang meninggalkan Israel sehingga Israel menderita, ataukah justru Israel lah yang meninggalkan Tuhan sehingga Israel menderita, sehingga Israel menjadi bangsa budak? Ini persoalannya. Cuma yang sangat indah, saudara, ketika Israel ada di dalam pembuangan, di dalam masa perbudakan,
Dan Israel menganggap Tuhan sudah tidak ada. Orang lain mengolok-olok di mana Allahmu. Di sanalah firman Tuhan datang pada Nabi Yesaya mengatakan, kalau ada seorang ibu yang melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan anaknya. Bahkan indahnya dituliskan dalam bahasa yang lebih puitis, saudara, dalam ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan ingin mengatakan, aku melukiskan namamu di telapak tanganku. Melukiskannya bukan pakai ballpoint, bukan pakai tinta gambar, tetapi bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan, aku itu mentato namamu. Saudara tahu kalau kita tuh gambar pakai ballpoint atau pakai pakai cat gambar, dengan kalau bedanya dengan kalau ditato, apa bedanya? Beda kan saudara ya? Kalau pakai ballpoint atau pakai cat begitu ya, berapa hari hilang. Tapi kalau ditato urat masuk, dilukai masuk, supaya tidak akan pernah hilang. Itu kalau nggak percaya itu lihat aja Jonathan. Sudah mandi berapa kali ya masih, karena itu masuk di dalam, mungkin di dalam begitu. Itu pun kalau mau dibuang sekarang bisa, saudara, ada alatnya, dibuang, dikorek, buangkan, tapi cacat, tetap cacat. Nah Tuhan itu ingin mengatakan, aku gak mungkin melupakan engkau. Aku tuh menulis, mengukir namamu tuh ditato di tanganku. Tangan itu lambang kekuatan, lambang kerja. Jadi artinya kamu itu ada di dalam tanganku yang memeliharamu, yang menjaminmu. Itu Tuhan katakan di masa yang paling sulit. Tuhan justru tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di masa yang sulit. Bahkan ketika semua orang mengejek sebab tembok-tembok perlindungan Yerusalem itu sudah runtuh, sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan mengatakan, tembok-tembok kotamu itu ada di dalam pelupuk mataku, ada di ruang mataku, ada di dalam penglihatan Tuhan sendiri. Dan saudara, janji Tuhan begitu indah. Janji Tuhan itu besar kepada Israel, saudara. Ya, dan Tuhan menjanjikan ayat yang ke-17 kalau kita baca. Yang akan terjadi Israel, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Itu janji ke masa depan akan terjadi seperti itu, ayat 17. Ayat 18 Tuhan berjanji, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh ku sampaikan kepadamu, sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kulilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Wah, anak-anaknya nanti akan pulang seperti digambarkan, seperti pengantin perempuan yang sangat elok dan indah. Janji Tuhan yang kedua, ayat yang ke-19. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Kondisi sekarang memang Israel menjadi reruntuhan, tetapi Tuhan mengatakan sesungguhnya akan terjadi. Tempat-tempat tandus yang kamu tinggalkan itu, yang sudah sunyi sepi, sekarang kamu mengatakan sempit gak cukup. Sebab anak-anak Israel yang terserak di dalam pembuangan itu akan pulang kembali ke Israel. Ayat yang ke-20, saudara, malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka kau akan berkata dalam hatimu, siapa yang telah melahirkan sekaliannya itu bagiku?
Bukankah aku ini bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak itu, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Dalam susahnya Tuhan mengatakan, nanti kamu akan terkenal bahwa anak-anakmu dari seluruh penjuru dunia itu akan pulang kembali. Dan kamu bingung, loh siapa yang melahirkan? Loh kok ada, wong aku ini mandul, aku tidak mungkin melahirkan. Tapi kok begitu banyak orang-orang yang pulang kembali ke Sion, pulang kembali ke Israel. Dari manakah datangnya, saudara? Lalu firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, lihatlah, aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuh, dan permaisuri-permaisuri akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukamu sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan aku, tidak akan mendapat malu. Ayat 24 mengatakan, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan dari orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun tidak direbut kembali, dapat direbut kembali, dan jarah orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara, nubuatan-nubuatan Yesaya yang saya bacakan ini sekarang ini sedang diklaim oleh Israel, bahwa ini sekarang sudah sedang terjadi. Kalau kita baca peristiwa yang lalu, minggu lalu di kota Paris ada satu kantor redaksi yang diserbu oleh teroris, ada 13 atau 12 orang yang mati tertembak. Ada yang tahu kasus apa itu? Cari Hebdo ya. Oke. Saudara. Dan sekarang ini menyebabkan ada 7.000 orang Israel, orang Yahudi yang pulang. Mereka eksodus ke Israel. Dan Perdana Menterinya mengatakan tidak ada tempat yang aman di dunia ini untuk orang-orang Israel kecuali di negara Israel sendiri. Banyak sekali mereka eksodus pulang. Padahal dari zaman kuno dulu, pada zaman Hitler, sampai zaman seterusnya, sampai yang terakhir, saudara, itu Perdana Menteri yang lalu, Iran itu kepingin menghapuskan Israel dari peta bumi. Artinya bangsa ini mau dihabisi. Tapi yang aneh, saudara, itu banyaknya di dunia ini orang-orang Israel macam. Saudara, dan ayat ini diklaim bahwa mereka akan pulang dari ujung bumi. Sekalipun mereka itu ditindas, dihabisin, tetapi seperti muncul dari mana-mana. Dan orang-orang Yahudi melihat nubuatan Yesaya ini sedang terjadi. Saudara. Dan kalau itu digenapi, mereka itu dari seluruh penjuru bumi pulang kembali. Maka yang terakhir digambarkan di ayat yang ke-26, saudara, yaitu bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub.
Artinya, pada puncak akhir zaman, orang Yahudi meyakini bahwa Tuhan itu akan datang sebagai Mesias sang penyelamat. Tandanya adalah sebelum itu, orang-orang Israel kembali pulang berkumpul di tanah airnya sendiri. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 24, sangat menarik. Sebab Yesus juga mengatakan hal yang sama, saudara. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-31. Apa tanda dari akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya sebagai juru selamat, sebagai Mesias? Pasal 24 ayat 31 mengatakan begini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung bumi, ke ujung langit yang lain. Dan ayat ini berbicara dalam konteks hari yang terakhir. Sebelum dunia ini lenyap, akan datang sang Mesias, di mana tandanya adalah orang-orang percaya itu akan berkumpul dari ujung bumi untuk sampai kepada Israel. Nah, saudara, ada dua tafsiran memang. Orang Yahudi mengatakan itu untuk orang Yahudi saja. Tapi ketika Yesus menerangkan ini, disebutkan bahwa sebetulnya semua orang percaya pada Yesus yang mengaku dia adalah Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Maka akan terjadi seperti ini. Tuhan akan mengumpulkan di seluruh penjuru dunia orang-orang yang diselamatkan itu untuk menyambut sang Mesias. Jadi kalau ada gerakan-gerakan penyatuan dan orang-orang percaya itu berkumpul untuk mereka makin menantikan saat Mesias itu datang, maka itu disebutkan tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat. Saya tidak tahu apakah tanda-tanda ini, tanda Israel secara fisik itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tapi yang jelas bahwa semua kita sebagai orang Israel baru yang percaya akan janji Tuhan ini digenapi, walaupun kita melewati masa susah. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Dia pasti datang, dia pasti kembali, dia pasti memberi keselamatan. Mari saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2015. Apakah tahun ini akan menjadi tahun yang memberkati hidup kita, yang membawa sukacita, ataukah tahun ini tahun yang membawa kita sedih? Tetapi sebagai orang beriman, firman Tuhan mengatakan, sekalipun ada seorang perempuan yang melupakan bayinya, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Tidak akan pernah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri berjuang sendiri. Dia bersama kita. Dan justru dikala kita mengalami kesulitan, dia ada di tengah-tengahnya. Seperti pada waktu akhir tahun, saya mengutip sebuah ilustrasi. Seorang ibu yang punya anak 13, ketika ditanya, apakah kamu memastikan diri memberikan kasih kepada setiap anak dengan tidak terbagi? Dia mengatakan ya. Setiap anak berhak mendapatkan kasih yang tidak terbagi, padahal anaknya 13. Gimana caranya? Lalu si penanya itu mengatakan sekali lagi, dia membuat pertanyaan jebakan untuk menjatuhkan si ibu ini. Dari 13 anakmu ini mana yang kamu paling kasihi? Si ibu itu mengatakan, anak yang sakit aku akan mengasihi dan memberi perhatian lebih sampai dia sembuh. Dan anak yang keluar rumah, aku akan tunggu sampai dia pulang. Dia mengasihi semuanya, tetapi terlebih untuk anak yang sakit dia memberikan perhatian lebih. Artinya saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara ketika saudara dalam kelimpahan, dalam kondisi sehat,
dalam kondisi semuanya baik. Tetapi percayalah, jika kondisi itu berubah, dan dalam kondisi kesulitan, Tuhan lebih mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri, tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Dan biarlah ini kita pegang untuk melewati tahun 2015 ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih karena kami mendapatkan janji dari Engkau sendiri yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang selalu menggenapi janji-Mu. Manakala hidup kami berkelimpahan dan kami dilimpahi dengan penuh ucapan syukur, namun biarlah dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, hidup kami tetap dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami tahu bahwa Engkau sedang bersama kami. Dan biarlah janji-Mu ini boleh menjadi pegangan bagi hidup kami, menghidupi tahun 2015 yang sudah kami jalani 3 minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena kami juga boleh menatap anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, baik mereka yang sudah dewasa, dengan suatu pengharapan bahwa Engkau memegang tangan mereka, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau menuntun mereka melewati saat-saat yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan.